Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Aryaningsi. Saya adalah mahasiswa Politeknik Negeri Balikpapan dengan kelas 2 PK2 dengan NIM 96 Di sini saya akan menjelaskan apa itu komunikasi dan komunikasi bisnis. Apa itu komunikasi? Kata komunikasi berasal dari bahasa Latin communicare, yang mempunyai arti memberi, mengambil bagian atau meneruskan sehingga terjadi sesuatu yang umum atau common, sama atau saling memahami. Selanjutnya ada komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah suatu aktivitas pertukaran informasi, gagasan pendapat, atau instruksi yang disampaikan secara personal atau impersonal melalui simbol-simbol atau sinyal tertentu sehingga didapatkan pemahaman yang sama antar pihak-pihak yang berkomunikasi. Selanjutnya ada tujuan dari komunikasi bisnis. Yang pertama adalah memberikan informasi atau informing. Dalam hal ini, informasi yang dimaksud adalah hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas bisnis dengan berbagai pihak. Misalnya, seorang manajer marketing ingin meningkatkan penjualan produk baru, maka ia akan mencoba memasang iklan di bidang media atau di berbagai media. Masing-masing media pun memiliki kelebihan dan kekurangan baik dari sisi biaya maupun sisi impact yang didapatkan. Yang kedua, ada melakukan persuasi atau persuading. Persuasi adalah cara berkomunikasi yang digunakan untuk mempengaruhi dan meyakinkan orang lain. Persuasi sering dilakukan dalam aktivitas pemasaran agar orang lain itu terpengaruh dan membeli suatu produk, dan juga dalam penegasan konfirmasi pesanan konsumen agar tidak terjadi kesalahan pemesanan. Selanjutnya yang ketiga yaitu adalah melakukan kolaborasi atau collaborating, yaitu adalah bentuk kerjasama, interaksi, kompromi pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaatnya. Dengan adanya komunikasi yang baik, maka kerjasama bisnis dapat dilakukan dengan lebih mudah. Komunikasi bisnis yang dilakukan berbagai media, misalnya via telepon atau smartphone, chatting, email, dan lain-lain. Selanjutnya ada karakteristik dari komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi adalah proses yang dinamis. Maksudnya adalah pengirim pesan dan penerima pesan akan terlibat suatu aktivitas yang dapat merubah perilaku sejak pertama si pengirim pesan berbicara kepada lawan bicaranya. Aktivitas tersebut akan berkesinambungan dan akan terjadi perubahan yang melibatkan ekspresi wajah, bahasa tubuh, isyarat, atau gerakan isyarat lain, misalnya dengan gerakan mata. Proses ini memakan waktu sehingga jelas bahwa komunikasi adalah proses yang dinamis. Yang kedua, komunikasi adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari dan tidak dapat diambil kembali. Dalam pergaulan sehari-hari, tentu kita senantiasa akan berhubungan dengan orang lain. Karena berhubungan dengan orang lain, jelas kita akan melakukan komunikasi, baik dengan menggunakan bahasa lisan atau bahasa tulisan, bahkan dengan bahasa isyarat. Komunikasi dalam ini adalah pembicaraan yang dilakukan, tentu tidak dapat diambil kembali, tetapi bisa diubah untuk diperbaiki dengan memberikan alasan-alasan yang dapat diterima dengan akal. Yang ketiga ada komunikasi bersifat proaktif. Jelas adalah bahwa dalam komunikasi akan melibatkan seseorang secara total. Bagaimana si pengirim pesan maupun si penerima pesan dengan bereaksi saat berlangsung komunikasi akan sangat dipengaruhi oleh keunikan pribadi masing-masing. Yang keempat itu ada komunikasi merupakan suatu yang interaktif. Dalam kegiatan berkomunikasi pasti melibatkan orang lain. Bila dua pihak melakukan komunikasi, secara simbolis pihak-pihak tersebut akan menghubungkan perilaku mereka. Dengan perilaku ini memiliki makna bagi pihak yang terlibat dalam komunikasi tersebut. Selanjutnya ada bentuk dasar komunikasi. Yang pertama ada komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi digunakan untuk menyampaikan pesan atau bisnis kepada pihak lain dengan menggunakan kata atau bahasa baik secara tertulis atau lisan. Contoh dari komunikasi verbal antara lain adalah membuat dan mengirim surat pengantar barang kepada pihak lain. Seorang presenter membawakan acara musik di
stasiun televisi, seorang wartawan menulis berita atau opininya di surat kabar, atau seorang manajer menelpon bawahannya. Dalam dunia bisnis, komunikasi verbal menempati porsi besar karena kenyataannya ide-ide pemikiran atau keputusan lebih mudah disampaikan secara verbal ketimbang non-verbal. Yang kedua ada komunikasi non-verbal. Bentuk komunikasi non-verbal ini digunakan untuk menyampaikan pesan tanpa terucap atau tertulis, yang memiliki sifat kurang terstruktur sehingga sulit dipelajari, spontan dalam hal penyampaian pesan, efisien, sahih atau reliable. Komunikasi nonverbal mempunyai tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap kebenaran pesan-pesan yang disampaikan lewat bahasa isyarat. Selanjutnya ada etika berkomunikasi. Yang pertama ada individu yang beretika, kebijakan dan struktur yang tepat untuk mendukung pemilihan keputusan tindakan yang etis. Yang ketiga ada kepemimpinan perusahaan yang beretika. Selanjutnya ada hambatan komunikasi. Yang pertama ada hambatan teknis. Hambatan teknis ini timbul karena lingkungan yang memberikan dampak pencegahan terhadap kelancaran pengiriman dan penerimaan pesan. Contoh, suara bising, cetakan tidak jelas, atau tidak ada sinyal. Yang kedua adalah hambatan semantik. Hambatan semantik terjadi karena salah mengartikan makna. Contoh, orang berbicara dengan bahasa yang berbeda, menggunakan istilah rumit, dan sebagainya. Yang ketiga ada hambatan manusiawi. Hambatan manusiawi muncul dari masalah pribadi yang dihadapi baik komunikator maupun komunikan. Hambatan ini mencakup baik yang berasal dari perbedaan individual manusia, seperti perbedaan persepsi, umur, keadaan emosi, maupun faktor psikologis, seperti prasangka, pikiran yang sempit. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.